Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan, tampaknya cukup rawan profit taking karena tadi sempat bergerak di zona merah dan di 30 menit jelang penutupan hari ini penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Gabetua selaku founder of Namora Fund. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosep, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Yosep, euforia dari pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia yang diputuskan pada perdagangan hari sebelumnya, hari ini tampaknya masih terus berlanjut, Pak. Tapi untuk indeks harga saham gabungan penguatannya lebih ke arah terbatas ini, bahkan sempat bergerak di zona merah untuk beberapa saat meskipun laju penguatan kembali dilanjutkan. Analisis Anda? Oke, kalau misalnya kita ngelihat dari 1-2 hari terakhir, ini mulai dari kemarin ya, memang kita melihat ada momentum pembalikan arah dari IHSG. Dan kalau misalnya kita ngelihat secara sektoral, memang lebih spesifik ini yang banyak menopang IHSG, yang banyak menentukan arah IHSG sejak kemarin itu adalah sektor perbankan, terutama big caps-nya. Itu kita lihat BRI naik luar biasa, Bank Mandiri naik luar biasa. Jadi memang IHSG ini kan diurutkan berdasarkan bobotnya, digerakkan berdasarkan saham-saham yang cap-nya besar kayak gitu. Kalau misalnya ngelihat saham-saham dengan kapitalisasi besar ini bergerak naik, nggak heran juga kalau misalnya IHSG juga ikut bergerak naik. Dan kalau misalnya kita ngelihat di balik pergerakan harganya ini memang disokong kuat juga sama inflow dari investor asing. Mungkin kalau misalnya kita tarik dari 2 hari terakhir nih, lumayan lah BRI yang berhari-hari itu terus dijual oleh investor asing, kemarin udah menjadi top inflow, menjadi saham yang paling banyak diborong sama investor asing. Jadi saya melihat ada indikasi pembalikan arah, cuman kita nggak perlu buru-buru. Menurut saya lebih baik kita cari better option lah dibanding saham-saham yang memang banyak diborong. Pak Yosep, banyak juga yang mempertanyakan Pak dengan penguatan signifikan 2 hari ini. Anda katakan tadi sudah didorong oleh inflow asing, terutama kepada perbankan big cap yaitu BBRI. Pertanyaannya adalah apakah kondisi ini akan hanya berlangsung sesaat saja atau akan terus berlanjut? Mengingat di sisi lain para pelaku pasar masih menantikan pertemuan The Fed di bulan ini, belum lagi Donald Trump akan segera menjabat, akan melakukan pelantikan juga di bulan ini, Pak Yosep. Kalau misalnya dibilang apakah ini akan berlangsung sesaat atau enggak, buat kita yang ada di market, buat kita yang sebagai investor saham, tentu kita berharap rebound ini berlangsung cukup panjang ya, kayak gitu. Apalagi ngelihat penurunan sektor perbankan yang luar biasa dalam beberapa bulan terakhir ya. Tentu harapan kita yang baik lah terjadi sama IHSG. Cuman ya seperti saya katakan tadi, dibanding kita menebak-nebak, menurut saya lebih baik kita being adaptive. Jadi misalnya sektor perbankannya ini memang terlihat beberapa udah mulai inflow. Tapi di antara yang inflow ini lebih baik kita pilih nih secara selektif mana yang sepertinya resikonya lebih kecil. Kalau misalnya kita ngelihat dari awal pekan ini aja sebenarnya yang masih tercatat investor asingnya itu net buy itu cuman Bank Mandiri loh dibanding saham sektor perbankan lainnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya disuruh milih di antara 4 big caps yang ada di Indonesia, BCA, Mandiri, BRI sama Bank BNI, saya lebih prefer ke Mandiri ngelihat dari inflow investor asing yang udah cukup besar dan ya menurut saya resikonya lebih kecil. Kayak gitu. Sebelum kita ulas dari sisi teknikal, Pak, untuk performa 4 perbankan big cap untuk updatean terakhir, saya mau ke nilai tukar rupiah terhadap dolar terlebih dahulu. Pak Yosep, hari ini tertekan cukup dalam, bahkan intraday-nya sudah menembus di 16.400. Kondisi ini terjadi ketika Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan 25 basis point. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan kondisi ini? Akan memberatkan ke indeks nanti tidak? Kalau apakah akan memberatkan ke indeks, sebenarnya sesederhana yang akhirnya membuat indeks bergerak itu kan adalah transaksi yang dilakukan di bursa. Kalau misalnya kepanikan atau misalnya optimisme itu tidak di-convert menjadi transaksi di bursa, menurut saya kekhawatiran kita atau misalnya optimisme kita itu ya nggak jadi apa-apa.
Jadi menurut saya uh, yang menjadi ekor terakhirnya atau yang menjadi indikasi terakhirnya itu ya kita lihat transaksi dari para investor yang ada di bursa ini seperti apa. Kalau misalnya tercatat misalnya investor asing net buy, ya menurut saya optimisme, nadanya itu optimis. Tapi kalau misalnya ternyata yang terjadi justru net sell, ya justru di situ kita ngelihat bahwa ada kekhawatiran. Menurut saya seperti itu, Mas David. Baik, langsung saja kita ke teknikal pergerakan beberapa saham perbankan big cap hari ini, Pak Yosep. Di 30 menit indeks harga saham gabungan penguatannya lebih ke arah terbatas, dan hal ini juga tercermin nampaknya dari pergerakan teknikal saham-saham perbankan big cap yang penguatannya juga sudah mulai terpangkas ini. BMRI, Pak, hari ini sempat menguat di atas 4%, sementara jelang penutupan di menit-menit terakhir hanya menguat di 2,17%, bahkan intraday sempat menembus di atas level 6.200. Iya, kalau untuk BMRI ya, seperti yang saya sampaikan tadi, menurut saya better option dari 4 big caps yang ada menurut saya Bank Mandiri. Pertama seperti ini ya, dari inflow tadi udah sempat di-mention juga. Yang kedua, menurut saya satu poin yang menarik ini, mungkin sebagian investor belum notice juga bahwa di antara 4 big caps ini yang sahamnya itu paling minim dimiliki oleh investor retail, yang sahamnya ini masih banyak dimiliki oleh para fund manager dan banyak dimiliki oleh investor asing, itu Bank Mandiri yang paling minim nih investor retailnya. That's why menurut saya kepentingan dari investor asing itu lebih besar ke Bank Mandiri untuk posisi sekarang. Jadi menurut saya untuk posisi Bank Mandiri itu opsi yang lebih baik. Ini masuk saham pilihan saya, nanti kalau misalnya soal targetnya juga itu nanti akan dibahas di next session mungkin. Baik, saham pilihan masuk dalam saham pilihan begitu Pak di 5875. Boleh kita bergeser ke BBRI, Pak Yosep? Oke, kalau analisis dan rekomendasinya? Kalau untuk BBRI, kalau misalnya sampai hari ini nih masih terlihat lagi inflow dari investor asing, menurut saya ada momentum lah kayak gitu. Kita ngelihat ada momentum, tapi ngelihat dari pelemahannya yang terjadi sekarang ini, tadi pagi sempat dibuka gap up tapi sekarang udah mulai ini lagi mengindikasikan, balik lagi ini mengindikasikan ya, belum pasti, mengindikasikan ada aksi profit taking dari kenaikan yang terjadi 2 hari terakhir. Support dan resistennya dan juga rekomendasi untuk BBRI. Kalau untuk support dan resistennya, menurut saya untuk BRI di 4.000 itu bisa jadi level psikologis juga, bisa jadi support juga untuk investor yang mau mencicil beli. Kalau buat saya pribadi, kita lihat aja dulu kalau misalnya memang masih tercatat sebagai inflow, menurut saya cicil beli untuk Bank BRI ini menurut saya udah bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya masih outflow, menurut saya cari better option dari 4 perbankan tadi. Baik, resisten hari ini sempat ke 4240, target resisten Anda untuk BBRI dalam jangka pendek dan menengah. Kalau untuk Bank BRI di 4.300 itu menurut saya resisten terdekat untuk diuji lah, untuk dicapai. Baik, dari BBRI kita bergeser ke BBCA, Pak. BBCA ini juga cukup menarik dalam beberapa hari perdagangan terakhir, pergerakannya sangat berbeda dengan perbankan big cap lainnya. Hari ini BBCA justru melemah sendirian, terutama di penutupan sesi kedua di 0,51% di 9750. Tadi sempat menguat signifikan di sesi pertama hingga menopang juga ISG ke rekor intraday tertingginya hari ini di 9925. Bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi untuk BBCA intraday hari ini? Kalau untuk BBCA ini sebenarnya dari akhir tahun kemarin pun kita udah melihat bahwa BCA ini yang volatilitasnya paling rendah. Jadi resikonya nggak setinggi perbankan-perbankan yang lain lah. Dan investor asing pun sebenarnya outflow dan inflow-nya itu relatif kecil. Jadi sebenarnya kayaknya fokus dari perdagangan investor asing itu bukan ke BCA, mereka justru lebih wait and see lah, mereka lebih stagnan lah terlihat di saham BCA kayak gitu. Jadi kalau untuk BCA menurut saya nggak terlalu terpengaruh dengan sentimen-sentimen yang ada. Kalau misalnya ngelihat harganya cukup murah dan posisi sekarang juga
udah outflow-nya sudah semakin mengecil, menurut saya cicil beli untuk BCA itu udah bisa dilakukan dengan support di 9.500 dan target mungkin 10.100 itu menurut saya sangat mungkin tercapai kalau untuk BCA. Penutupan hari ini di 9750 melemah di 0,51%. Level support yang bisa diperhatikan di 9.500. Analisis dan rekomendasi dari saham-saham perbankan big cap dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke sektor lainnya, Pak. Infrastruktur untuk saham brand. Sebelumnya kurang memberikan dorongan terhadap indeks harga saham gabungan. Hari ini tampaknya juga ikut menjadi penopang. Intraday tadi sempat menguat di atas 6%. Ketika ISG sempat menguat di atas 1%. Namun di penutupan hari ini sepertinya penguatan lebih ke arah terbatas. Tapi lompatan yang terjadi untuk brand cukup signifikan, melemah tadi ke 8.800-an dan mampu balik kembali ke 9.700-an tadi. Pak Yosep, analisis Anda untuk brand dengan pembalikan arah hari ini? Kalau untuk brand sih menurut saya arahnya masih cukup terjaga. Minat investor global terhadap saham ini itu masih relatif tinggi. Ini kita lihat aja dari awal Desember, dari mulai saham brand itu breakout dari konsolidasinya itu mungkin selama 2 bulan, 3 bulan itu konsolidasi terus, akhirnya breakout di awal Desember. Ini kita ngelihat inflow dari investor asing itu besar di saham brand. Dan kalau misalnya kita ngelihat kan sejak awal nih yang banyak menjadi untuk renewable energy yang ibaratnya jadi kompetitornya brand itu Adaro, sedangkan Adaro sendiri ternyata PUPS-nya nggak berhasil diserap 100%. Kayak gitu. Jadi masih jadi perusahaan dengan salah satu sektor penopangnya itu batu bara. Jadi kayaknya brand masih menjadi opsi satu-satunya untuk renewable energy. Menurut saya trennya masih akan terus bagus selama kompetitornya atau selama sektor yang bermain di lahan yang sama itu belum muncul. Kayak gitu kalau untuk brand. Ya, analisis dan rekomendasi dari brand pemirsa yang hari ini ikut menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan Pak Yosep. Kita akan jeda kembali, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.